Kakak Ferry, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Desi. Iya, selamat. Salam sehat. Salam sehat. Selamat memperingati Hari Pers Nasional besok ya, 9 Februari 2022, Kak Ferry. Oh iya, terima kasih. Salam untuk teman-teman RRI juga. Selamat merayakan Hari Pers Nasional. Oke, ya Kak Ferry, ini kan tahun ini peringatan secara nasional terpusat di Kendari, Sulawesi Utara. Dari informasi apa yang menyebabkan tahun ini terpilih Kendari untuk tempat peringatan secara nasional ini, Kak Ferry? Baik, terima kasih Mbak Desi. Kenapa Kendari itu dipilih? Itu memang sudah berlangsung sejak beberapa tahun lalu penentuan Kendari itu. Karena memang PWI merasa bahwa kemajuan ini harus dirasakan oleh seluruh provinsi di Indonesia ini. Karena itu ketika Kendari mengusulkan atau mengajukan dirinya untuk siap melaksanakan Hari Pers Nasional di sana, maka semua unsur yang terlibat dalam penentuan lokasi ini menyetujuinya. Karena memang HPN selama ini belum pernah dilaksanakan di Kendari. Kenapa Kendari dipilih? Karena memang tujuan untuk pelaksanaan HPN ini selain untuk melaksanakan berbagai kegiatan, tapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Karena itu pelaksanaan Hari Pers ini tidak hanya untuk melaksanakan kegiatan para jurnalis, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Begitu juga yang pernah terjadi di Nusa Tenggara Timur tahun 2011 lalu. Jadi selain merayakan Hari Pers Nasional, kita juga mendorong untuk terjadi pertumbuhan ekonomi di satu wilayah. Begitu pertimbangannya Mbak Desi. Iya, dan tema tahun ini memang agak khusus begitu ya, langsung menyebut nama provinsinya, Sultrajaya Indonesia Maju, betul begitu Pak Ferry ya? Betul. Kenapa kekhususan ini kemudian dijadikan tema umum secara nasional, Pak Ferry? Ada misi apa, kemudian ada nama provinsi tersebut tercantum dalam tema nasional ini? Nah, itu tadi pertimbangannya bahwa untuk kemajuan satu negara, maka dia harus ditopang oleh kemajuan di daerah. Karena itu memang kemajuan Indonesia harus bisa ditopang oleh kemajuan dari provinsi-provinsi yang ada di Indonesia ini. Kalau seandainya hanya provinsi-provinsi tertentu saja, maka Indonesia tidak bisa disebut sebagai Indonesia maju. Karena itu kemarin diputuskan bahwa tema yang diangkat itu untuk kemajuan Sulawesi Tenggara, maka tema yang diangkat adalah Sultra Maju Indonesia Jaya. Karena bagaimanapun juga ini adalah satu kesatuan. Ketika satu provinsi itu maju, maka itu akan menggambarkan kemajuan Indonesia secara keseluruhan. Ya. Pada tahun-tahun sebelumnya biasanya yang menjadi subjek begitu yang diangkat di dalam tema adalah media atau pers itu sendiri ya. Tahun ini memang provinsi kemudian yang dijadikan subjek sebagai tema di dalam peringatan Hari Pers Nasional. Lalu kemudian peran pers itu akan masuk di dalam di bagian mananya begitu dari Sultrajaya Indonesia Maju? Apakah kemudian kita nanti diajak untuk memfokuskan sama-sama fokus ke Sulawesi Tenggara, ada kekhususan atau kejadian luar biasa apa di sana begitu Pak Ferry? Atau memang ini hanya seperti yang disampaikan di awal tadi bahwa sebuah daerah ini kalau maju akan mendukung sebuah negara menjadi maju begitu Pak Ferry? Iya. Mbak Desi, salah satu dari tujuan media itu sekarang bukan hanya sebagai melaksanakan kontrol sosial, hiburan, menyampaikan informasi, tetapi juga salah satunya itu adalah mendorong ekonomi. Nah, di dalam mendorong ekonomi itu, maka tema untuk Sultrajaya ini di dalamnya itu ada peran pers untuk mendukung pertumbuhan ekonomi secara baik. Nah, tanpa ada peran pers di dalam mendorong pertumbuhan ekonomi ini, maka suatu negara atau suatu provinsi lainnya itu sangat lambat mungkin untuk pergerakannya
menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Mm. Kita ambil contoh Nusa Tenggara Timur ketika melaksanakan Hari Pers tahun 2011 itu, panitia kewalahan untuk mencarikan hotel bagi para peserta. Akhirnya para peserta ditempatkan di kos-kosan, kemudian mencari homestay, dan itu pun juga tidak bisa terpenuhi. Tetapi apa yang terjadi pada hari-hari sekarang ini, Mbak Desi, bahwa ketika kita berkunjung ke Kupang, itu hampir sebagian besar itu sudah banyak hotel-hotel yang bisa menampung. Itu Dan juga setelah dampak Hari Pers baik ya Nasional, dari Hari Pers Nasional. setelah Hari Pers kemarin itu kan sudah mulai tumbuh yang namanya hotel-hotel Aston dan lain sebagainya. Jadi dampak ekonomi dari pelaksanaan Hari Pers itu jauh lebih besar sebenarnya daripada kegiatan jurnalistik. Ya. Begitu, Mbak Desi. Dan saya juga dapat bocoran informasi bahwa tidak semata-mata membahas soal pers saja, tetapi juga diisi dengan kegiatan pelestarian lingkungan pada acara puncak besok ya. Ada pelepas liaran binatang langka anoa karena Sultra dikenal sebagai bumi anoa begitu. Betul. Besok kata acara setelah Hari Pers itu nanti akan diikuti dengan kegiatan itu pelepasan anoa. Hanya memang kan besok karena peningkatan COVID ini, maka Bapak Presiden tidak bisa hadir secara langsung, beliau hanya hadir secara virtual. Oke, ya, jadi ada juga percepatan rehabilitasi mangrove, begitu juga ada ya? Betul itu di 15 provinsi. Oke, ya, kalau kita bicara tadi soal peran pers yang diharapkan adalah juga salah satunya untuk membangkitkan ekonomi dan juga peran-peran lainnya yang sudah lebih familiar yang kita ketahui. Bagaimana kemudian Pak Kaveri melihat peran pers di NTT? Sudahkah kemudian betul-betul optimal mendukung semua fungsi pers di Nusa Tenggara Timur gitu, Kaveri? Secara keseluruhan Mbak Desi, kita bisa melihat bahwa pertumbuhan pers di Nusa Tenggara Timur itu memang sangat tinggi, dan ini juga terjadi secara nasional. Tetapi pertanyaannya apakah mereka mendukung pembangunan ini secara optimal atau tidak? Itu secara umum kita bisa melihat hal-hal seperti itu, bahwa ada sebagian besar pers itu sudah mendukung atau sudah optimal mendukung pembangunan di daerah. Tetapi memang kita harus jujur bahwa masih ada juga sebagian dari teman-teman kita atau media yang belum terlalu serius, bahkan melakukan atau mendukung pelaksanaan pembangunan itu dengan cara-cara yang melanggar kode etik dan lain sebagainya. Dan tentu kita berharap bahwa dengan peringatan Hari Pers ini, kita secara bersama-sama seluruh insan pers ini sama-sama untuk melakukan atau mendukung pelaksanaan pembangunan ini dengan tetap melakukan kontrol sosial di dalam bingkai kode etik dan lain sebagainya. Karena banyak sekali keluhan terkait dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh media masih ada ya? Ini. Ya, masih cukup tinggi pelaksanaan itu, pelanggaran kode etik itu, Mbak Desi. Oke, lalu kemudian bagaimana peran PWI agar kita sama-sama bisa memberikan edukasi pentingnya kode etik jurnalistik bagi wartawan khususnya di Nusa Tenggara Timur, Pak Ferry? PWI hampir setiap tahun itu melaksanakan yang namanya uji kompetensi kepada seluruh wartawan, dan itu dilakukan secara gratis. Yang PWI mendapat tugas atau mandat dari Dewan Pers untuk melaksanakan ujian kompetensi. Tetapi Mbak Desi, masih banyak juga yang teman-teman kita yang ada di lapangan, baik itu medianya maupun wartawannya itu yang belum bergabung di dalam organisasi pers maupun organisasi profesi. Padahal bergabung di dalam organisasi pers maupun organisasi profesi itu adalah perintah Undang-Undang 4099. Nah, ini yang kita mendorong teman-teman itu untuk mau bergabung di dalam organisasi-organisasi resmi yang diwadahi oleh Dewan Pers, baik itu di dalam organisasi profesi maupun organisasi media. Mbak Desi bisa bayangkan, kemarin itu dilakukan acara dari Dewan Pers untuk mendapatkan informasi dari berbagai organisasi media maupun organisasi profesi
terdata sekarang di Indonesia itu ada 15.154 media. Mm-mm. Begitu banyaknya. Mm-mm. Dan yang sudah terverifikasi faktual maupun administratif hanya 820. Jadi betapa jauhnya jarak antara jumlah yang ada dengan yang sudah terverifikasi Dewan Pers. Nah, ini adalah tugas kita bersama dan membutuhkan kesadaran dari yang namanya pemimpin redaksi, yang namanya jurnalis untuk mau bergabung di dalam organisasi media maupun organisasi profesi ini, sehingga sama-sama kita membangun profesionalisme dan membawa media kita masing-masing menuju ke media yang profesional. Oke, baik. Terima kasih Kak Ferry. Mudah-mudahan ya nanti bersama RRI juga kita bisa bekerja sama begitu ya, agar semua wartawan yang ada di NTT begitu bisa nantinya memahami pentingnya kode etik jurnalistik dengan berbagai cara mungkin yang nanti akan kita diskusikan lebih lanjut, Pak Kak Ferry. Baik Mbak Desi. Saya juga mau menginformasikan bahwa tanggal 7 dan 8 Juni 2022 ini, PW akan menyelesaikan ujian kompetensi di Kupang dengan 9 kelas. Oke. 3 kelas muda, 3 kelas madya, dan 3 kelas utama. Kita berharap bahwa melalui RRI ini teman-teman jurnalis yang ada di seluruh Nusa Tenggara Timur untuk mau bergabung mengikuti ujian kompetensi ini. Terima kasih Mbak Desi. Baik, terima kasih Kak Ferry. Selamat menyambut peringatan Hari Pers Nasional ya. Mudah-mudahan besok perjalanan ke Kendari lancar Kak Ferry. Terima kasih Mbak Desi. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat. Bersama kami baru saja Ketua Persatuan Wartawan Indonesia NTT bersama kami Ferry Jahang, dan menyusul akan hadir informasi-informasi lainnya, yaitu ada 2 topik perbincangan lainnya, yaitu tentang klarifikasi Kemendagri terkait UMP NTT dan juga PBNU yang meresmikan kampung nelayan di Manggarai Barat. Akan kami hadirkan selengkapnya sesaat lagi di Pro 1 RRI ND. RRI ND, Radio Tanggap Bencana.